atau Nasrani yang benar, kami juga masuk surga. Kenapa? Kami beriman kepada Nabi Yesus. Nah, kalau Islam yang benar, kalian kemana? Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau mau tanya-tanya Bang Jack, karena apa yang disampaikan Juni ini itu dasar Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diajari, yang mengajari siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Surah Al-Imran ayat 48. Nah, sangat miris Bang kalau di Bible. Bagaimana mungkin akal kita bisa berfungsi Tuhan yang diajari oleh manusia? Itu sederhana. Tuhan yang diajari oleh manusia. Coba, masuk akal nggak Bang? Tuhan yang diajari oleh manusia. Sedangkan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam diajari oleh Allah. Karena semua para nabi itu utusan dari Allah, itu dibimbing langsung oleh Allah. Ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang langsung. Selamat malam, Pak Bang Robin. Malam buat semua saudara-saudara sesama manusia yang saya hormati. Kalau ini Pak Robin ini Kristen garis lurus Bang. Bang Jack Kristen juga tapi Kristen garis lurus. Beliau ini mantan pendeta. 30 tahun dia dikit, sudah Bang. insaf. Delbo. Sudah insaf dia. Cuma dikit ya. Miring dikit aja. Enggak lama dia. Kita doakan aja beliau ini memperoleh hidup kekal dan menerima kebenaran Islam. Iya. Miring Silakan, itu Bang Jack. manusia Bang Dablo. Miring itu hanya menurut Bang Dablo. Tapi bagi Tuhan, bagi Allah, aku nggak pernah miring. Amin. Lanjut. Ya karena dalam Al-Quran juga dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah adalah dosa yang menyekutukan Allah. Ya. Tapi di sini kita tidak tahu siapa yang disembah. Teman-teman Kristen, apakah Allah pencipta langit dan bumi atau Paulus? Ya lanjut. Iya, karena dosa yang tidak diampuni itu kan, kalau dosa mencuri, dosa membunuh, dosa bersinaan, dosa yang lain itu bisa diampuni. Tapi kalau menurut saya, ini akal sehat ya, akal sehat. Kalau menurut saya dosa yang tidak bisa diampuni itu kan menyembah berhala. Itu tadi saya sampaikan Bang. Itu tadi saya sampaikan dalam Al-Quran. Dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Ketika kita sudah wafat, tidak sempat kita bertaubat. Ya, itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Kalau mencuri, berzina apa, masih bisa Bang diampuni. Allah Maha Pengampun. Cuman dosa yang tidak dapat diampuni itu menyekutukan Allah karena termasuk golongan musyrik. Sedangkan orang musyrik ini kekal di dalam neraka. Itu, silakan lanjut. Waalaikumsalam. Ya, benar sekali Bang Dablo. Karena itu yang dikatakan dalam Alkitab. Dosa yang tidak terampuni yang menduakan Tuhan. Siapa yang menduakan Yesus berarti dia menduakan Tuhan. Itu tidak akan terampuni sampai kapanpun. Ya, satu lagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti siapa itu? Ada yang nggak percaya kepada Tuhan. Apa itu? Saudara kita. Ya, Ateis, yang tidak percaya ada Tuhan. Ateis. Nah itu tidak akan terampuni. Emang dia dari mana dia bisa hidup? Dari mana dia bisa hidup sampai sekarang kalau bukan dari Tuhan? Masa nggak percaya ada Tuhan? Nah itu ateis seperti yang Bang Dablo. Itu tidak akan terampuni. Dia udah bebal dalam ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Itu bebal. Bahaya yang begituan. Ya, walaupun kita berbuat jahat, tapi kita percaya kepada yang Maha Kuasa. Nah itu masih terampuni. Boleh saya nanya sama si Jack ini, Pak Delbo, Bang Delbo? Jack. Silakan guru. Ahli firman ini kalau ada yang mau bertanya firman tanya dia.
Itu bikin emosi. Pak Ini emosi Teguh. John. Tampilkan bajunya lah. Saya. Jack, aku tanya nih. Tuhan yang Ya, kamu sembah, kalau kamu beribadah, kamu minta rizki, ya, kamu minta kesehatan, itu kamu minta pada siapa, Jun? Jun, Jack. cuti. Jack Nggak jujur ya. aja, nggak apa-apa. Kita Iya, sharing di iya. sini. Tidak, saya rasa lucu karena nama, panggilan nama. Hmm. Jadi kejujuran itu memang tidak bisa kita bohongi. Karena di dunia ini kan tidak ada manusia yang jujur, ya Kata kan? Yesus, jangan berbohong, jangan Iya berkata benar. dusta, katanya. Aku Ya, tanya nih, kita sharing ya. Kalau ya, ya. kamu minta rizki, minta kesehatan, kamu berdoa, kamu beribadah, itu ditujukan kepada siapa, Jun? Jack. Masih jujur, masih lewat perantaran. Jadi Perantara kadang kita Yesus. iya, kadang kita berdoa itu harus melalui nama Yesus dulu karena Mm-mm. kalau yang saya pelajari dalam kitab itu ini bicara jujur ya, ini saya bicara jujur. Ya, yang kita pelajari dalam Alkitab atau Bible itu kan Yesus berkata, mintalah dalam namaku maka akan diberikan oleh Bapakku. Begitu. Hmm. Jadi Kedudukan Yesus ini sebagai Tuhan juga di dalam imanmu. itu makanya masih agak agak sampai sekarang belum paham karena kalau saya pelajari itu dalam perkataan eh, siapa Tuhan yang harus kita sembah benar-benar karena Yesus dicobai oleh iblis saja kan Yesus berkata bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu sebab kepada dia saja engkau berbakti artinya kan berbakti Nah, ini kan menyembah. sebentar. Ayatnya salah kau baca. Kalau ayat itu dilanjutkan, itu ada di Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Kata Yesus apa kepada iblis? Enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis saja oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada siapa, Jack? Gimana? Yesus ngomong, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, kata Berbakti, Yesus. berbakti Nah, berbakti kepada siapa, Jack? kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada Yesus ya? Mm. Bukan. Nah, di dalam Markus 12:29 Yesus juga ngomong, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu, bukan dua, apalagi tiga. Coba bayangkan kalau Tuhan ada dua atau ada tiga. Yang satu pinginnya panas, yang satu pinginnya hujan, yang satu pinginnya mendung. Berantem Tuhan. Kalau Tuhan lebih dari satu. Bener nggak? Logika nggak? Logik nggak? Yang aku omong. Ya, begi begini Pak, saya sedikit paham Nah, ya. Eh, itu kalau kalau menurut saya, kalau diutus untuk bekerja, artinya kan begini, saya ambil perumpamaan di dunia. Di negara ini kan ada presiden, berarti dia yang berkuasa atas negara. Berarti di bawah presiden itu kan ada anak buahnya, ada apa namanya? menteri. Eh, ya ada menteri, ada gubernur, ada bupati.
Kan Terus otoritas pemerintahan kan itu dia yang pegang. Jadi dia harus memerintahkan, kau buat ini, kau buat ini, begitu. Tapi kalau untuk menyatu artinya satu dalam kuasa, tetap harus satu, tidak bisa dua karena itu berlawanan. poinnya apa nih poinnya? Karena maksudnya begini, berlawanan artinya seperti tadi abang bilang, satunya mau ini, satunya mau ini, satunya mau ini, kan aneh itu, kan aneh. Oh, itu tiga presiden namanya. Tiga presiden. Satu negara ada tiga presiden. Tak mungkin. Yang satu pengennya peraturannya begini. Peraturannya A. Yang satu pengennya peraturannya B. Yang satu pengennya peraturannya C gitu. Berantem sesama presiden. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu satu. Satu-satunya. Bukan dua apalagi tiga gitu. Yang saya bilang tadi, kalau Tuhan lebih dari satu, bisa berantem sesama Tuhan. Jadi begini, mengenai berantem itu memang jelas karena iblis saja kalau ini benar atau tidak ya, iblis saja itu diciptakan untuk mewarisi kerajaan surga, artinya dia memegang kepercayaan begitu. Tapi karena mau melebihi daripada yang maha kuasa, makanya bukan ini saya ini Pak, saya luruskan. Iblis ini diberikan kuasa di dunia untuk menyesatkan anak manusia, cucu Adam, itu Bang. Gitu. Itu ada di kitab Abang loh. Jadi iblis ini diberikan kuasa untuk menyesatkan anak cucu Adam. Nah, silakan. Banjek, itu maksudnya. Bukan iblis ini diberikan kuasa di surga. Nanti Yesus pula saingannya. Dan kedua, Bang, di dalam Yakobus 2:19, iblis itu percaya satu Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran menarasikan bahwa ya orang-orang yang percaya lebih satu Tuhan itu seburuk-buruknya makhluk. Kenapa kita ini dinarasikan seburuk-buruknya, sehina-hinanya iblis? Karena iblis saja percaya satu Tuhan. Enggak pernah iblis itu percaya dua Tuhan, tiga Tuhan. Baca coba di Yakobus 2:19. Coba dibuka. Yakobus 2:19. Iblis loh. Yakobus mana itu? Sabar ya. Jadi Al-Quran itu sudah menyampaikan bahwa manusia dan jin ini kan golongan dari iblis, ya, yang membangkangnya, membangkang sama juga kita manusia. Ketika kita membangkang dari apa yang disampaikan para nabi, kita digolongkan orang kafir, artinya menutup diri. Nah, kita ini sudah dikuasai setan. Yakobus berapa tadi? Yakobus 2:19. Ya, Yakobus 2:19. Yakobus 2:19. Oh, berarti Yakobus 2:19. Ya, berarti di sini iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Adalah mati. Ya, betul. Ya. Itu judul berikut ya. Betul. Nomor 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Wow. Iya. Boleh. Benar, betul kan? Iblis saja percaya satu Tuhan. Bagaimana mungkin Anda manusia yang diberikan akal percaya tiga Tuhan? Makanya Yesus itu menekankan di dalam Yohanan, kata Mikana ya, Yohanan 17 nomor 3.
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kenapa ada tekanan seperti itu? Yesus sudah tahu. Di kemudian hari ada orang mengaku pengikut saya, tetapi dia menambah Tuhan. Bukan menambah keimanannya, melainkan dia tambah Tuhan. Bukan dia tingkatkan kualitas berpikir, malah Tuhan yang ditingkat-tingkatkan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Betul nggak, Bang? Kadang-kadang saya ini, Bang, betul semua loh saya sampaikan. Anjay. Mana itu? Ya, lanjut. Itu Jack. Tadi kan sudah kamu baca sendiri bahwa iblis saja percaya bahwa Tuhan itu cuma satu. Nah, kalau kamu berpemahaman atau meyakini Tuhan lebih dari satu, yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti kamu kalah pinter sama iblis dong kalau gitu. Betul nggak? Ya. Gimana Jack? Bagaimana ya? Saya susah untuk menjawab. Coba ulang dulu. Tuhannya Nabi Musa satu Jack. Ya, Tuhannya Yesus satu. Tuhannya Nabi Muhammad satu. Tuhannya para nabi itu cuma satu, satu-satunya Tuhan gitu Jack. Yang tidak terlihat, yang tidak berbentuk manusia, itu Tuhannya para nabi. Termasuk Yesus, Tuhannya satu. Ayatnya di mana? Yaitu tadi Markus 12:29. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu tidak terlihat, kata Yesus. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu pengakuan Yesus loh, perkataan Yesus. Kata Yesus, Tuhan itu suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa dilihat. Kita bandingkan nih dengan Yesus. Kalau Yesus sama-sama masih hidup di dunia dulu, Jack, Yesus bisa dilihat enggak, Jack? Dulu Yesus bisa dilihat tidak? Bisa, karena bisa. Ya, suara Yesus bisa didengar tidak? Bisa dengar. Bisa didengar dan rupanya bisa dilihat. Sementara Tuhannya Yesus itu suaranya tidak bisa didengar dan rupanya tidak bisa dilihat. Tuhannya Yesus itu. Nah, sekarang kau pilih mana nih? Pilih iman yang berdasarkan perkataan pendeta atau pilih iman yang berdasarkan perkataan Yesus, yaitu menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhannya Yesus. Yesus juga menyembah loh, Jack. Menyembah Tuhannya, Jack. Benar. Ya, karena begini, Pak. Saya mengutip sedikit ya. Lanjut. Kalau minta maaf, mohon maaf. Lanjut. Kalau kita belajar dalam panggilan yang maha kuasa terhadap para nabi, mungkin saya mengingat ke belakang. Waktu zaman Metusalah, waktu zaman Nabi Nuh, waktu zaman Musa, Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan Mikael ya, Nabi Yunus. Itu kan jika mereka dipilih atau dipilihlah sebagai hamba Tuhan, berarti kalau untuk saya tidak bayangkan, karena
suaranya saja yang didengar, rupanya tidak dilihat. Begitu. Bagaimana? Karena Nabi Musa saja kan Allah Allah ber, Allah berbicara kepada dia saja kan tidak menunjukkan rupanya, hanya suara. Itu. Jadi itu saja yang saya pahami. Ya, terus eh, kamu secara tidak langsung ini menuduh Yesus berdusta dong kalau begitu. Secara Kalau tidak langsung. tidak, artinya begini. Gimana? Itu menurut saya, yang saya percaya bahwa perkataan Yesus itu benar. Tetapi yang membuat cerita atau terjemahan dalam apa yang Yesus ajarkan itu ada banyak kepalsuan. Artinya ada banyak hal yang tidak tercatat dalam, maksudnya dalam apa namanya, dalam Al-Quran, dalam kitab Bible begitu. Jadi ini yang membuat saya harus belajar dulu, artinya harus belajar terus ke dalam, cari tahu begitu. Kalau menurut saya ya itu benar, Yesus itu diutus karena perkataan Yesus kan, aku diutus oleh Bapa untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Itu saja yang saya bisa. Jangan menurut kau, J. Nanti kalau menurut kau terkutuk. Itu ada dalilnya. Jangan menurut saya. Menurut firman Tuhan itu lebih baik. Ya, supaya kau jangan terkutuk nanti, Jack. Begini. Kalau menurut saya, kamu nanti mengandalkan manusia, mengandalkan dirimu sendiri, itu terkutuk. Jangan dibiasakan. Menurut saya, ada dalilnya. Nanti kau baca dari Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dari tadi kau dengar, saya dengar, menurut saya nggak pernah mengatakan menurut saya nggak berani. Nanti saya terkutuk. Kalau menyampaikan sesuatu kebenaran daripada Maha Pencipta itu, biarlah menurut firman Tuhan. Karena Yesus juga bilang mengajarkan itu. Ada tertulis ketika dia coba iblis kan, ada tertulis. Nggak pernah menurut saya. Ada tertulis. Kan itu dikatakan, jangan pernah menurut saya. Nanti kita terkutuk. Oke, lanjut. Hanya itu aja mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dalbo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Selamat malam, Bang Jack. Lanjut. Waalaikumsalam. Silakan Jack. Apa lagi? Gimana ya, saya maksudnya begini. Kalau Ini Bang Jack yang mau nikah kan? Yang kemarin di Komalnya Lodin kan? iya. Oh iya, lanjut. Nanti saya nikahkan. Saya itu Mau nikah begini, sama siapa? Pak Robin? Nah, lanjut. Bolehlah begini Bang, abang siapa ini hamba? Iya. Saya baca, saya cuma belajar ya, saya belajar. Saya Baik, masih cari. Saya belajar ya. Begitu. Jadi kalau maksudnya kalau abang mengutuk, artinya memberikan kutukan kepada saya rasa itu salah. Bukan saya yang mengutuk. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Nanti kau baca lagi Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi dalam tutur katamu, dalam pemikiranmu, dalam penglihatanmu, dalam penciumanmu, dalam pendengaranmu, andalkan Tuhan supaya jadi berkat bagimu, supaya barokah.
Itu maksud saya, bukan menghakimi kamu. Iya. Jangan pernah. Justru saya mengingatkan supaya kau jangan mengandalkan kekuatanmu. Supaya kita jangan terkutuk nanti. Begitu saudara. Tapi terserah. Aku sudah mengingatkan kamu. Pilihan ada padamu. Ini saya pelajari 30 tahun. Saya sebagai hamba Tuhan 30 tahun. Ini saya pelajari. Banyak sekali aku ketika aku menduakan orang. Mengatakan saya mencuri kemuliaan Tuhan. Bahwa saya mengaku bahwa saya menyembuhkan dia. Orang itu bukan. Aku hanya alat yang menyembuhkan orang itu ketika aku doakan dia sembuh. Itu adalah Bapa. Dia yang menyembuhkan, nggak pernah aku. Makanya aku nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku. Jangan sampai kita curi kemuliaan Tuhan dengan mengatakan seperti yang katakan saudara tadi. Menurut saya itu mencuri. Nggak pernah menurut kita, menurut firman Tuhan. Kalau kita mau benar, supaya kita jangan terkutuk sesuai dengan firman Tuhannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu otomatis. Kalau kita sudah andalkan manusia atau andalkan diri kita sendiri, otomatis hati kita menjauh daripada Tuhan. Itulah buahnya. Oke, lanjut. Mohon maaf saudaraku, bukan menghakimi saudara. Lanjut. Jadi ini begini bang. Saya ambil ini jadi pelajaran ya. Saya Amin, ambil jadi amin. pelajaran. Terima kasih. Jadi bukan berarti saya menghina atau menghujat nama Tuhan yang Maha Kuasa, tidak. Saya masih ingin belajar. Itu saja. Terima kasih anakku, terima kasih. Mantap. Dengan segala kerendahan hati, luar biasa. Nah ini, kalau begini Pak dipakai Tuhan, nanti kau akan dipilih Tuhan. Karena memiliki yang namanya kerendahan diri dan kerendahan hati. Kalau diskusi seperti ini, jangan seperti saudara-saudara kita yang lain. Belum apa-apa udah menghujat. Belum apa-apa udah Amin. menghujat. Jangan, itu bukan karakter Yesus. Ya, benar, lanjut. Ya, Mantap. saya tidak Anakku. berdebat untuk menghujat. Silakan lagi Bang Jack, bertanya lagi karena saya datangkan ini Silakan, bertanya lagi. tempat yang jauh ini. Jun ini tempat yang jauh saya datangkan di sini. Silakan bertanya lagi. Apa lagi? Sudah. Ya, maksudnya begini. Sudah sampai di situ. Sampai di situ silakan kasih waktu untuk yang lain. Begitu. Akan kau aja di sini. Pertanyaan-tanya aja, apapun pertanyaannya, silakan. Ya, Jadi boleh. Pak Jack ini teman-temannya, beliau bukan dia mau nikah. Dia mau Puji nikah. Tuhan. Kemarin saya sudah bicara. Kemarin saya bicara, dia bertanya mengenai pernikahan. Saya jawab, kalau kau punya cewek, dia Islam, Muslimah, tak kala dia murtad, kau 2 kali lebih jahat lagi, kekal di neraka. Tuh, artinya bagaimana hukumnya? Itu zina, persinahan itu. Tetapi tak kala kau mualaf, artinya kamu kembali ke fitrah. Itu bukan berzina lagi, karena di Islam itu ada hukumnya. Ada syarat-syaratnya. Nah, lanjut lagi, Jet, lanjut. Kemarin kan sudah saya jawab kan? Ya, lanjut. Ya, saya- Masuk semua. silakan Bunda. Buat Bang Bunda Jack Reva, ya, salam kenal ya Bang Jack. Jadi gini, Ya, salah. tapi kalau Bunda perhatiin juga Bang Jack ini ada bagusnya, Bang Dalbo bagusnya, dia bukan mau masuk Islam bukan karena mau sama itu cewek, tapi sebelum itu melangkah dia mau cari dulu nih kebenaran dari hatinya sendiri langsung. Bagus itu. Jadi ya memang ada alasannya, tetapi lebih baik memang dari hati Jack sendiri gitu memilih agama Islam, bukan karena perempuan itu. Itu aja sih kalau Bunda ya. Lanjut. Ya, Silakan, Jack. Izin Bang Dalbo sebelum turun Ya, ya. silakan. Jadi begini Jack. Di antara 3 agama ya yang mengklaim agama gitu ya. Ada Yahudi, ada Kristen, dan ada Islam. Ya. Masing-masing daripada 3 agama ini, Yahudi ya mengklaim Yahudi yang benar. Kristen mengklaim bahwa Kristen yang benar. Islam mengklaim bahwa Islamlah agama yang benar, kan begitu.
Seluruh umat Islam, Jack, pasti meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya agama di sisi Allah. Karena tertulis jelas di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Ya, agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan agama-agama yang lain. Oke lah, ketiga agama ini mengaku semuanya benar gitu kan, menurut penganutnya masing-masing. Kalaulah kita boleh berandai-andai, Jack, ya kan, kita berandai-andai nih. Seandainya ternyata kelak di hadapan Tuhan agama Yahudi yang benar, ya, umat Islam selamat, Jack. Sesuai dengan namanya, Islam adalah selamat. Islam keselamatan gitu. Gimana kalau ternyata Yahudi yang benar? Maka umat Islam ini akan selamat dan masuk surga, Jack. Kenapa? Karena umat Islam beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Aman nih, umat Islam aman, ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalnya Kristen yang benar? Umat Islam juga selamat, Jack. Sesuai dengan namanya. Kenapa umat Islam tetap selamat? Padahal yang benar adalah Kristen gitu. Kenapa umat Islam tetap selamat? Karena umat Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dan beriman kepada wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Yahudi yang benar, umat Islam selamat. Kristen yang benar, umat Islam selamat, ya kan? Lalu bagaimana jika ternyata Islamlah satu-satunya agama yang benar di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon maaf, Jack. Kau sebagai seorang Kristen tak akan pernah masuk surga. Kau tak akan selamat. Kenapa kau tak selamat? Karena kau tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi Islam itu, Jack, adalah agama yang paling aman. Adalah agama yang selamat. Gitu, Jack. Ya, baik di dunia, terlebih lagi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Islam itu jelas, Jack. Yang mana Tuhan, yang mana utusan. Ya. Bahkan kehidupan di dunia ini, di dalam Islam semuanya diatur, Jack. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada tuntunannya dari sang penyampai wahyu, yakni Nabi Muhammad SAW. Mau tidur, kita berdoa kepada Tuhan. Bangun tidur, kita langsung berdoa kepada Tuhan. Masuk kamar mandi, kita berdoa kepada Tuhan. Mau bepergian, kita berdoa kepada Tuhan. Mau makan, mau minum, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi selama 24 jam ini, Jack, kalau di dalam Islam itu nyambung kepada Tuhannya. Nyambung, Jack. Jadi lengkap. Perceraian di dalam Islam, hukumnya ada. Pernikahan di dalam Islam, hukumnya ada. Poligami di dalam Islam, hukumnya ada. Sementara di Kristen, tentang perceraian ini, njelimet, Jack. Njelimet, Jack. Yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, gitu kan? Njelimet, Jack. Kalau di Kristen. Kalau di Islam, ya intinya begini, Jack. Kalau ingin selamat, ya masuk Islam. Dengan cara sungguh-sungguh. Bukan hanya karena pernikahan, gitu, Jack. Ya, oke, Jack. Semoga kau mendapatkan hidayah, Jack. Terima kasih, Guru Dalbo dan semuanya. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Jun. Gimana Bang Jack? Jun. Ayo, tanya-tanya. Mumpung ini gitu loh. Mumpung ada di sama kita. Nanya aja Bang Jack, nanya tentang Islam apa aja yang unek-unek keluarin aja. Ya. Jangan ditahan-tahan. Sudah, saya sudah masuk, maksudnya sudah tidak sanggup lagi bertanya karena Iya. saya sudah Tanya. maksudnya takut jangan sampai dibantai gitu. Artinya seperti tadi, abang hamba itu. Saya sudah ragu lagi. Padahal cuma pengen Hamba ini bang, bukan Islam. Beliau ini Kristen. Dia Kristen. Dia mantan pendeta 30 tahun. Dia bukan Islam. Dia sudah sadar. Tapi belum juga masuk Islam. Makanya saya katakan ini Kristen garis lurus. Cuman miring-miring. Masalah miringnya berarti Bang. Nah, yang miring-miring. Akhirnya saya ini adalah orang yang teraniaya. Jadi untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengaspirasikan kebenaran, nggak harus perlu beralih kendaraan. Itu intinya. Untuk apa kendaraan kita baik kalau ke alat kita nggak baik? Nggak ada juga gunanya. Jadi yang dituntut daripada kita adalah akhlak, adab. Ya, biar saudaraku, anakku tahu. Ini yang penting. Untuk apa kau memiliki kendaraan yang bagus kalau akhlakmu hanya menghujat saja, kalau akhlakmu hanya membenci saja? Nggak ada gunanya itu. Yang diminta daripada kita adalah bukan kendaraannya, tetapi adabmu, sikapmu di dalam menjalankan atau di dalam menakodai kendaraanmu. Apakah sesuai dengan kehendak Allah, Maha Pencipta langit dan bumi ini? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Tapi lihat saudara-saudara kita, bagaimana alatnya dibanding alat daripada saudara kita Muslim. Jauh berbeda. Sebenarnya itu diajarkan. Bahkan tetap berdoa selalu, itu diajarkan. Tapi lihat, bukannya malah berdoa, malah menghujat yang dibiasakan. Ajaran dari mana itu? Kalau bukan ajaran dari para iblis. Ya, jadi kenapa saya masih tetap Kristen? Itu sudah saya orang yang komitmen. Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Maha Pencipta. Itu intinya. Itu yang saya ingat. benar. Kalau saya terlahir sebagai Kristen, memiliki kendaraan, saya akan setia di dalam kekristenan saya. Tapi di jalannya Allah, di jalannya Maha Pencipta ini. Saya belajar menakodainya dengan baik. Ya, karena aku tahu bukan kendaraan itu yang membuat saya masuk ke dalam akhirat, tetapi ada alat. Sikap saya, perbuatan saya, tindakan saya sesuai nggak dengan kehendak Allah, kehendak Bapa Maha Pencipta langit dan bumi ini? Untuk apa saya memiliki kendaraan? Katakanlah, kendaraan saya berkenan di hadapan Maha Pencipta. Tetapi tingkah laku saya, adab saya tidak seperti kendaraan saya, karena saya tahu kendaraan itu hanya benda mati. Begitu saudaraku ya. Makanya kenapa aku setia? Saya mau belajar menyatakan Kristen yang sebenarnya seperti apa. Bukan Kristen yang palsu, bukan Kristen yang penyesat untuk mempertuhankan manusia. Karena Tuhan kita, saya kasih contoh begini, yang menciptakan kau dengan yang menciptakan semua umat manusia sama. Jadi kenapa ada Tuhan berbeda? Ini yang jadi perlu pertanyaan. Tidak akan pernah Tuhan kita berbeda. Tuhan yang Esa, maka itu logo dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai dirongrong. Makanya banyak Kristen sekarang merongrong ini, mengatakan Tuhan menjadi tiga, mengatakan Tuhan menjadi Trin One. Tuhan mana itu Trin One kalau nggak Tuhan dari ajaran yang penyesat? Tuhan mana yang mengajarkan Tuhan itu sebagai manusia? Karena itu jelas dikatakan, nanti saudara bisa baca bilangan 23 ayat 19, bahwa Tuhan bukanlah manusia. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kenapa itu nggak diimani oleh saudara-saudara kita? Bahkan dikatakan ketiga dia mempertuhankan manusia itu adalah penjesat dan antikris.
Di dalam Yohanes 2, Yohanes 1 ayat yang ke-7, penyesat akan datang ke seluruh dunia. Ini nyata. Dari mana datangnya penyesat? Dari saudara kita yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kita harus tegas. Itu adalah penyesat dan antikris. Ini saya bantah habis-habisan. Makanya ketika naik Kristen-Kristen yang menyesatkan, saya naik. Biarkan saya mau dikatakan apapun. Mau dibidakan, dikatakan saya penyesat, nggak apa-apa. Saya mau tegaskan ini. Saya menjadi predator bagi saudara saya. Jangan kita lari dari firman Tuhan. Jangan firman Tuhan dipelintir-pelintir. Firman Tuhan yang sesungguhnya adalah baik. Yang diajarkan oleh Yesus. Bukan yang diajarkan oleh Paulus. Jadi begitu saudaraku. Jadi kenapa aku seperti katakan Pak Dabul tadi, miring-miring, gak apa-apa, itu hanya perkataan manusia. Yang penting yang menilai saya adalah Bapa yang menciptakan saya. Adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu yang menilai saya. Itu yang mengukur saya. Karena dia yang memberikan saya napas sampai sekarang saya bisa hidup. Begitu saudaraku. Tapi gak apa-apa. Ketika nanti saudaraku beralih kepada saudara kita, gak apa-apa. Itu sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Tapi jangan pernah kau jelek-jelekan agama yang terdahulu. Itu intinya. Seperti siapa? Contoh. Seperti ada kan yang dari Muslim menjadi pendeta sekarang. Ibrahim, siapa namanya itu? Yang di Amerika itu. Jangan seperti itu. Itu penyesat. Dia menjelek-jelekan agamanya yang terdahulu. Tidak ada yang jelek dari agama yang terdahulu. Semua agama itu baik. Apa arti daripada agama? Supaya tidak kacau. Ternyata dikacaukan oleh oknum. Dirusak oleh oknum. Sehingga rusaklah agama itu. Karena agama itu tidak ada yang rusak. Tidak ada yang rusak baginya. Karena dia itu benda mati. Agama itu hanya logo. Logo ketidakkacauan. Tapi logo itu dirusak oleh apa? Oknum. Oleh manusia yang hidup ini. Makanya aku gak mau merusak Kristenku. Makanya kenapa Kristen-Kristen saya, kalau udah berdebat saya lawan semua. Bantah habis. Karena pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, mempertuhankan manusia itu pengajaran yang menyesatkan. Karena itu ternyata di dalam firman Tuhan bahwa manusia bukanlah Tuhan. Titik. Kita imanin itu. Siapa yang mempertuhankan manusia adalah tidak akan dikenal oleh Yesus. Di mana dalilnya? Matius 7 ayat 21-23. Kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Kami sudah mengadakan mujizat demi namamu. Apa kata Yesus? Ayat 22-nya. Enyalah engkau. Saya tidak mengenal engkau yang berbuat kejahatan. Enyah. Apa kejahatan yang dibuat oleh Kristen? Karena memanggil dia sebagai Tuhan. Itulah kejahatan dari para Kristen. Itu penghujatan bagi Yesus. Yesus bukan Tuhan. Yang menjadi Tuhan adalah Bapa. Bukan Yesus. Makanya kenapa Yesus selalu merendahkan dirinya kepada Bapa? Kenapa Yesus selalu lapor kepada Bapa? Karena dia diutus oleh Bapa. Sekalipun dia dikasih otoritas daripada Bapa itu, dia tetap tunduk kepada Bapanya. Maka dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Bagaimana maksudnya? Jadilah kau seperti manusianya Yesus, supaya kau sampai kepada Bapa, supaya kau sampai masuk ke dalam akhirat atau ke dalam kerajaan surga. Itu maksudnya. Jadilah kau seperti manusia Yesus. Jadilah kau menjadi seperti utusan Yesus. Menjadi utusan yang soleh, yang suci. Manusia yang suci. Apakah pernah Yesus berbuat dosa? Tidak. Makanya kita diajar. Maka dia ajar menjadi jalan kebenaran dan hidup benar. Itu contoh. Menjadi panutan bagi kita. Semua umat manusia. Contoh seperti baginda Nabi Muhammad juga sebagai contoh buat kita. Kenapa jadi contoh? Dia membuat kebaikan kepada semua umat manusia. Begitu saudara. Ya. Sudah. Saya Pak menanggapi dulu secara pandangan teologis Islam ya. Kalau di dalam Islam Pak Robi,
Kebaikan apapun yang kita lakukan ketika kita salah Tuhan itu tetap neraka. Ini pandangan teologis Islam ya. Artinya hubungan manusia kepada Tuhan. Hubungan manusia sesama manusia. Nah, Islam ini kan diwajibkan mendirikan sholat. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Umat Islam diperintahkan untuk mendirikan sholat. Itu sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan. Wa aqimis salata li dzikri. Surah At-Taha ayat 14. Jadi sama halnya begini. Saya mengambil satu contoh. Saya dengan Pak Robin masuk sekolah. Tapi saya ini belajar. Membaca ini, menulis apa. Pak Robin juga masuk sekolah. Tapi Pak Robin nggak mau belajar, nggak mau membaca. Selalu kita mengatakan, ya biarlah guru yang menilai kita. Tetapi kita diberikan tuntunan, diberikan aturan oleh guru. Tentu kita patuhi apa yang diaturkan oleh guru itu. Begitu. Jadi kalau Islam itu dengan tegas menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad. Diperintahkan karena Nabi Muhammad SAW ini diutus seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Sedangkan Yesus hanya kepada Bani Israel. Matius 15:24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ketika kita mengaku pengikut-pengikut Yesus, kendaraan yang digunakan Yesus, maka kita salah jalur. Karena Yesus ini hanya diutus untuk kepada Bani Israel, sehingga dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Tuhan, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini yang perlu kita cari. Saya nggak mau mengklaim di sini bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Enggak. Nah, ini kita cari. Dan kedua, di dalam Matius 21:43. Di Matius 21:43 disampaikan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini tentu bukan ke Roma ini. Karena Roma kan kita tahu, dialah yang tempat-tempat berhala. Ya kan? Nah, sedangkan kerajaan ini kan dari Bani Israel. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Artinya kerajaan dari Israel ini dipindahkan ke bangsa yang lain. Nah, ini yang kita harus pikirkan, ke bangsa yang manakah yang dimaksud ini? Perlu kita ingat, Abraham, kalau dalam Islam Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mempunyai dua putra, Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, pilih di situ. Sampai sederhana sih. Benar, Bang Dablo. Jadi artinya daripada Bani Israel. Nah, ini kita harus pahami juga. Ya, buat saudaraku Najek. Apa yang dimaksud dengan Bani Israel adalah orang-orang yang menuju Tuhan. Nah, harus kita pahami dulu. Arti daripada Bani Israel itu adalah, Bani adalah orang. Israel itu adalah yang menuju Tuhan. Siapa contohnya? Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini orang-orang yang menuju Tuhan. Ya, nggak dikatakan hanya khusus kepada bangsa Israel, bukan. Maksudnya orang-orang yang menuju Tuhan. Jadi Yesus itu datang kepada orang-orang yang menuju Tuhan, yang taat kepada Bapa. Dia datang. Dia bukan datang kepada orang-orang yang membangkang. Ya, kalau dalam istilah ilmunya, dia nggak mau datang kepada orang-orang kafir. Karena orang kafir itu adalah orang yang tertutup kepada Tuhan.
Makanya kita harus pahami dulu ini. Ya, makanya kenapa kita saling menjelekkan satu sama lain, karena ini dia belum paham. Jadi yang kalau dikatakan kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang menuju Tuhan, jadi berkat ini akan dikasih kepada orang-orang yang menuju Tuhan. Apapun sukunya, apapun agamanya. Ya, dia hanya kasih kepada orang-orang, dia hanya datang kepada orang-orang yang menuju Tuhan. Maka dikatakan kepada Bani Israel. Makanya kita ngerti dulu apa arti daripada Bani Israel. Adalah orang yang menuju Tuhan. Siapa itu? Abraham, Ishak, dan Yakub beserta keturunannya. Dan ini mempertuhankan yang satu. Nggak pernah berbeda, memperbedakan Tuhan yang berbeda. Enggak. Tidak ada dalilnya. Mereka tetap mempertuhankan yang satu. Jadi banyak dalam kekristenan juga nggak tahu apa arti daripada Bani Israel itu. Dia itu tertuju kepada satu bangsa. Tidak. Itu maksudnya Yesus datang kepada orang-orang yang menuju Tuhan, yang taat kepada Allah. Dia datang menyampaikan kebenarannya. Seperti dari roh penolong yang tidak akan pernah lenyap. Itu namanya roh yang suci. Itulah roh penolong. Dan itu datang kepada siapa saja. Termasuk kepada baginda Nabi Muhammad, itu datang. Termasuk juga pada saya datang. Termasuk juga Bang Dablo bisa. Tidak ada yang melarang. Kalau Tuhan Maha Pencipta itu membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ini saya tegaskan. Makanya kenapa saya selalu dibenci, gak apa-apa. Ketika saya dibenci sesama manusia, saya lebih bersyukur. Karena saya lebih banyak mendapat apa? Berkat yang luar biasa daripada Maha Pencipta. Nggak gampang, saudara. Ketika kau dihina, kau balas hina, berarti belum tamat ilmumu. Tapi ketika kau dihina, kau selalu bersyukur. Inilah ilmunya tertinggi di hadapan Maha Pencipta. Ini yang nggak bisa ditiru oleh iblis sekalipun, ini tidak akan bisa mencontohnya. Iblis sekali juga tidak akan bisa meniru ini. Makanya kenapa aku ketika aku dihina selalu bersyukur. Seperti tadi, ada mirip-miripnya kata Bang Dablo. Terima kasih buat Bang Dablo. Iya, saya mah jelas, tegas. Saya selalu bersyukur karena itu diajarkan dalam kekristenan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Selalulah mengucap syukur dalam segala hal. Begitu saudaraku. Terima kasih. Silakan Bang Dablo. Aku bisa tanggapin nggak? Luar biasa. Saya masuk semenit dulu baru ke Oke. narasumber kita yang dari Afrika langsung ini. Bayarannya mahal ini. Jadi begini para bin. Al-Quran sudah menarasikan dalam surah Al-Fatihah bahwa ada 3 jalan. Yang pertama, jalan yang dimurkai oleh Allah. Ia adalah Yahudi. Kenapa dikatakan murka? Karena dia pembunuh para nabi. Salah satunya Yesus. Dan kedua, jalan yang disesatkan oleh Allah. Siapakah mereka ini? Nasrani. Karena dia bertuhan tanpa ilmu. Mengimani sosok Yesus tanpa dasar ilmu. Nah yang ketiga, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah. Jalan siapakah ini? Jalannya para nabi. Jadi Al-Quran ini sudah menarasikan. Nah, sehingga menyampaikan dalam surah Yasin ayat 61. Dan hendaklah menyembah kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Nah, begitu juga dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu akan bercerai-beraikan kamu dari jalannya. Nah ini berbicara tentang Nabi Isa AS. Sehingga Nabi Isa AS menyampaikan, meminta menyembah kepada Allah dan Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. No. Jadi ketika kita menyembah kepada Allah, tentu kita harus menerima juga baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengikrarkan diri, menyerahkan diri kepada Allah, menerima dan mengikuti ajaran-ajaran para nabi.
Karena dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini sebagai penyambung lidah Tuhan. Nah, sehingga kita wajib mengikuti. Nah, ketika kita menolak salah satu utusan Allah, maka kita masuk dalam golongan-golongan orang-orang kafir. Nah, itu. Makanya tadi siapa kawan kita yang turun tadi itu ya, Abang Al-Yubi. Nah, andaikan Yahudi yang benar, maka umat Islam itu tetap masuk surga. Kenapa? Kami beriman kepada Nabi Musa. Kami beriman kepada Nabi Musa. Dan kedua, atau Nasrani yang benar, kami juga masuk surga. Kenapa? Kami beriman kepada Nabi Yesus. Nah, kalau Islam yang benar, kalian kemana? Kalian kemana coba? Kalau Islam yang benar, dalam Al-Quran surah Ab-Baina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Inilah keunggulan Islam. Karena di antara tiga agama besar ini, ya, keduanya kami imani. Tokoh-tokohnya kami imani. Nabi Musa alaihissalam kami imani. Nabi Yesus Christ kami imani. Itu keunggulannya kalau menjadi Islam, Bang. Kalian masuk surga, kami juga masuk surga. Tapi kalau kami masuk surga, maaf, saya antarkan Anda di dalam neraka jahanam. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surah Maryam 71 dan 72, orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah. Dan membiarkan orang-orang kafir tersungkur di dalam api neraka. Lanjut. Jun. Hai. Iya, betul. Jadi itu nggak Jadi- cukup hanya dengan beriman. Ya, harus didorong dengan perbuatan. Jadi ini yang menjadi final dalam kehidupan kita. Perbuatan, tindakan. Kalau hanya beriman, mohon maaf, si iblis juga beriman. Seperti tadi, iblis juga percaya Tuhan itu satu. Itu iman. Jadi harus didorong dengan perbuatan. Maka saya katakan tadi, jangan kita bangga memiliki kendaraan yang paling terbaik di mata Yang Maha Kuasa. Tetapi adab kita bertolak belakang, perbuatan kita bertolak belakang dengan apa? Dengan kendaraan kita. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang. Ini yang banyak dilakukan oleh bermacam-macam agama. Ya, jangan kita bangga seperti katakanlah Kristen yang beriman. Ya, apakah cukup hanya dengan beriman? Tidak. Makanya dalam Kristen itu dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, nol. Jadi harus dibarengi dengan perbuatan. Makanya sih lihat sekarang karakter-karakter daripada saudara kita, apalagi Kristen, hanya berteori. Kalau masalah tahu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang lebih tahu iblis. Kita nggak ada apa-apanya dibanding iblis. Tapi hanya satu yang iblis nggak bisa lakukan, melakukan kebenaran firman itu. Iblis nggak bisa lakukan. Iblis tidak akan pernah bisa lakukan. Kalau antum mencontek, mengetahui dari Kejadian sampai Wahyu, dia katam. Iblis lebih pintar. Tapi iblis yang nggak bisa apa? Melakukan ayat suci itu. Dia tidak bisa. Kalau dia bisa melakukan satu ayat pun, namanya bukan iblis. Namanya adalah pengikut Allah atau pengikut Maha Pencipta langit dan bumi ini. Begitu saudaraku. Makanya kenapa aku belajar gali lagi. Belajar terus menerus. Makanya ketika ada orang mengejek aku, mengatakan saya kurang miring sedikit pun, aku tetap bersyukur. Karena itu barokah bagi saya. Ya, karena seorang pengajaran yang benar itu tidak akan pernah terucap dari mulutnya. Mau itu miring, mau itu perkataan goblok, nggak boleh. Itu juga harus bawahi. Karena itu tidak pernah diucapkan, mohon maaf. Baginda Nabi Muhammad juga tidak pernah mengucapkan itu. Makanya jadi contoh bagi saya. Saya mempercayai Baginda Nabi Muhammad. Saya sama mempercayai. Karena apa? Sebagai contoh bagi hidup saya.
Begitu saudara, dari 25 ke Nabi saya percaya semua. Apa yang disampaikannya, apa yang mereka imani, sesuai nggak dengan kehendak Izin dari Bang Allah. Hina, izin Bang Hina. Silakan Bunda, silakan. Ya, Bang Jun mungkin mau ada yang mau disampaikan. Maaf Bunda potong ya. Siap, silakan. Lanjut Bang Jun. Ya, oke, terima kasih Bang Hamba, Pak Robin. Ya, Sama-sama, sepertinya saudara, gini ya. sama-sama. Tetap Iya. setia, Jadi nanti gini. kalaupun beralih, tetap setia, jangan pernah menjelekkan. Lanjut. Oke. Jadi seperti ini. Dalam Al-Qur'an itu Islam itu punya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat analogi seperti perusahaan. Jadi saya misalnya punya perusahaan PT Ikhlas. Lalu ada orang lain, dia kerja di tempat saya, tetapi dia bukan sebagai karyawan saya. Ini dalam logikanya tentu saya tidak akan bisa, dia tidak punya hak untuk mendapatkan gaji dari saya. Ini analogi saja. Kemudian di dalam perusahaan saya itu ada aturan. Ada yang namanya aturan. Lalu bagaimana orang luar tahu aturan saya? Karena dia bukan karyawan saya, dia cuma masuk aja di tempat saya tanpa tahu. Sama dengan Islam juga begitu, Pak Robin. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ada tuntunan. Tuntunannya apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga dalam Islam atau dalam jannahnya Islam, ya, perbuatannya apa? Kan teman-teman mengharapkan perbuatan baik. Ternyata dalam perspektif Al-Quran, perbuatan baik itu bukan saja hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama manusia, bukan. Dalam perspektif Islam, perbuatan baik itu adalah sholat 5 waktu. Ini tiang agama, Bang. Dan inilah syarat kemudian membuat kita orang muslim itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam perspektifnya umum yang seperti Bang Robin bilang bahwa cukup berbuat baik kemudian kita masuk surga, tuntunannya nggak ada. Jadi makanya saya bilang setiap ajaran, taruhlah kita nggak sebut agama ya, ajaran. Ajaran itu dalam Islam apa? Ajarannya ya taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu apa saja yang dituliskan? Sholat, ya kan, percaya kepada Rasulullah, itu hukum wajib. Kemudian puasa, itu hukum wajib. Mari kita lihat lagi, apakah hukum-hukum wajib itu kemudian menyelamatkan manusia baik dunia maupun akhirat? Ternyata dalam kajian ilmiah, dalam kajian walaupun kita tidak boleh bersandar kepada itu, tetapi kebenaran akan menunjukkan kepada itu apa? Ternyata sholat itu baik buat manusia. Gerakan-gerakannya, kemudian rohani, secara rohani itu terbayarkan. Kemudian kebersihannya kita ketika berwudu, ternyata di situ sholat itu benar-benar menunjukkan manfaat buat kita, baik itu secara personal maupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Robin. Jadi dalam Islam sendiri punya pandangan mengenai surga itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang baik kemudian ikut dalam surga, masuk dalam surganya Islam, tentu tidak adil buat muslim yang sudah pontang-panting sholat 5 waktu. Ada teman-teman kita cuma berbuat baik nggak pernah sholat, yang itu nggak adil. Tuhan seperti itu. Maka apa? Yang paling benar ya memang harus masuk ke dalam ajaran Islam supaya kita punya kewajiban. Karena kewajiban itu dasarnya adalah tuntunnya yaitu Al-Quran, hadis, dan Rasulullah yang menggambarkan bagaimana ketika kita menjalankan Al-Quran itu. Begitu Bang Hamba. Jadi kita di sini nggak bisa Bang mau masuk surga, karena Tuhan yang punya surga itu dia punya ketentuan. Ketentuan itu bukan kita yang menentukan, tentu Tuhan itu sendiri. Begitu Pak Robin. Jadi itu pandangan pribadi kalau seperti itu. Nggak apa-apa, Oke, terima itu udah kasih, saudara. bagus, tapi itu pandangan Mantap. pribadi. Nanti kalau misalnya Pak Robin nuntut, ya Allah, misalnya Allah ternyata Islam benar, maka apa kata Allah? Loh, umat saya yang muslim dia mengerjakan sholat 5 waktu karena saya sudah buat aturan itu. Lalu teman-teman yang dari luar memasuki Islam sama, ketika Pak Robin juga misalnya punya agama, ada tuntunan, tentu itu ya kan, makanya saya bilang keadilan itu nggak bisa hadir dari kita secara pribadi menurut pikiran kita. Tentu Tuhan membuat rambu-rambunya. Kita kalau nggak punya rambu-rambu, kita nggak tahu yang benar yang salah seperti apa. Karena kebenaran itu ternyata bukan hanya perbuatan baik kepada orang lain, ternyata perbuatan kepada Tuhan itu juga sebuah perbuatan, sebuah penilaian buat Allah, buat Tuhan.
Maka nabi-nabi kan banyak mencontohkan sebetulnya di dalam Bible itu, dalam perspektif yang masih benar di dalam Bible atau dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Mereka itu sujud kepada Tuhan. Ya, kemudian di dalam Al-Qur'an itu Pak Robin disempurnakan sholat menjadi 5 waktu itu gitu Pak Robin, sesuai dengan memang sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh Rasulullah gitu Pak Robin. Ya, makanya kalau mau sempurna agamanya, ajarannya, maka ya masuk Islam, karena di situ nanti akan kita ketemu ajaran itu Pak Robin, begitu. Silakan. Oke, terima kasih. Itu menurut daripada saudara saya. Saya nggak bantah itu. Jadi sebagai tuntunan dalam hidup saya orang percaya, abang tadi mengatakan menjadi tuntunan atau menjadi panduan. Kalau dalam pribadi saya yang menjadi panduan bukanlah kitab suci. Bisa segala sesuatu itu terlaksana karena ada tuntunan. Benar, itu saya terima. Tapi yang menjadi tuntunan saya bukanlah benda mati. Tetapi yang menjadi tuntunan saya supaya segala sesuatu itu terlaksana adalah benda hidup. Apa itu? Hidup. Yang dimulai dari roh. Karena roh itu hidup. Itu yang menjadi tuntunan dalam hidup saya. Bukan benda mati, mohon maaf. Bukan seperti Bible. Tidak, itu hanya benda mati. Itu tidak akan bisa bergerak kalau saya tidak hidup. Kalau saya tidak melaksanakannya. Contoh seperti saya sholat, berdoa. Itu tidak akan terlaksana kalau saya tidak hidup. Makanya apa yang menjadi tuntunan dalam hidup saya adalah hidup melalui roh. Makanya kita berbeda, saudara. Saya nggak bantu itu. Oke. Supaya nggak panjang, Pak Robin, saya tanggapi Pak Robin ya. Baik. Ya, Begini Pak Robin. Kebenaran itu bukan dasar pikiran kita pribadi. Ada banyak Pak Robin lain yang punya pendapat sendiri. Itu namanya pendapat personal. Misalnya Bang Jack juga bisa mengatakan bahwa pendapat saya, sedangkan yang punya surga ini bukan Pak Robin, bukan Bang Jack, bukan saya, tapi Tuhan. Jadi ikutnya ya aturan Tuhan, bukan pikiran kita. Makanya dalam Bible kan sendiri dikatakan janganlah ikut perkataan manusia. Kalau begitu saya ikut perkataannya Bang Hamba kalau kayak gitu. Perspektif Bang Hamba, Bang Robin. Nah, kalau kan kita punya Tuhan, lalu ada kitab. Kitab itu bukan benda mati sembarangan. Kitab itu cuman wadah. Sebetulnya firman Tuhan itu kan ada, kalam Allah itu kan ada diletakkan kepada Rasulullah melalui malaikat, kemudian dituliskan dalam buku karena tidak semua orang hafal dalam kitab itu, Pak Robin. Jadi seperti itu kita memahaminya. Nah, saya nggak heran sih, wajar kalau Pak Robin kemudian menganggap bahwa Bible itu nggak sempurna, karena kan Bang Robin kan belum belajar Al-Quran seperti apa isinya, kan nggak tahu, ya kan, karena nggak mau kan. Coba kalau misalnya luangkan waktu. Nah, begini intinya, saudaraku. Saya selesaikan Bang Robin. Di dalam Bible tentu orang nggak bisa, ada yang menjamin bahwa, makanya pandangannya Pak Robin nggak percaya dengan Bible. Tapi jangan disamakan dengan Al-Quran, Pak Robin, karena Pak Robin kan belum mengkaji apakah benar Al-Quran. Juga Bang, Jun. Jadi Robin ini memang saya angkat dia menjadi singa Islam, bukan singa Allah ya, singa Islam. Untuk mengkanter para penghina penghujat Islam. Bagus itu. Jadi Pak Robin ini untuk sementara dia menjadi singa Islam, bukan singa Allah. Kalau singa Allah, saya, Bang Suma, Jun, dan teman-teman lain. Kalau Pak Robin ini singa Islam. Ketika ada oten menghujat Islam, dia yang maju. Betul nggak Pak Robin? Cuman begini Pak Robin. Pak Robin ini singa Islam. Ya, saya doakan Pak Robin, karena dalam ajaran Islam itu sayang kalau kita nggak satu iman, nggak percaya Al-Quran. Moga mendapatkan hidayah secepatnya ya Jun ya. Kita doakan teman-teman. Dia mau belajar, Selarang. Beliau ini orang baik, saudara kita. Ya, beliau begitu tegas ketika ada orang menghina Islam. Ya, ini seperti pamannya Rasulullah. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan beliau ini dilembutkan hatinya Allah Subhanahu, karena beliau ini saya lihat memang baik begitu, di mana-mana dia membela kita ya, membela kita. Mungkin Allah masih memerlukan beliau dalam keadaan seperti sekarang ini, nggak apa-apa. Bukan saya membela, tetapi Allah
yang membela Oh, saudara. Masya Allah. Jangan Pak. Asadu? Pak Dablo, jangan. Melalui Pak Robin ya, melalui Pak Robin. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita hormati itu. Kayaknya Jack mau ngomong tuh Bang Dalbo. Oh iya, Bang Jack. Silakan, Ada Bang kisah Jack. juga ya, paman Nabi, bagaimana perjuangan beliau membela Nabi, tapi enggak masuk Islam juga kan? Itulah gambarannya nantinya. Kalaupun dia kelak nanti di akhirat, paling di ya neraka yang paling rendah lah. Kalau kita lewat nanti, ayo para beng, kau masuk aja. Tapi masih masuk juga berarti Bang Dalbo. Ya kan Anda juga paman Nabi. Bagaimana perjuangannya membela Nabi. Ya kan? Tidak membenci Islam. Justru memberikan keamanan kepada Nabi untuk dakwah. Apakah beliau mendapatkan hidayah? Kan tidak juga. Jadi inilah contohnya. Pak Robin ini menjadi singa Islam. Bukan singa Allah ya. Tetapi singa Islam. Maju Pak Robin, jangan mundur. Ya, dalam seperti saudara saya, tapi dalam iman saya adalah saya singanya daripada Bapa. Kalau Bang Dablo singa Allah, saya singa Bapa. Oke, jadi di sini sedikit buat Bang Joni tadi ya. Jadi saya paham, makanya dikatakan tadi saya mengandalkan yang tidak mengandalkan yang tertulis, apalagi yang ditulis oleh manusia. Saya tidak akan pernah mengandalkan itu. Nanti saya sampai kapanpun saya menjadi orang yang terkutuk. Karena saya mengandalkan manusia. Karena saya mengandalkan yang ditulis oleh manusia. Karena apapun kitab suci yang ada di dunia itu ditulis oleh manusia. Makanya kenapa aku nggak percaya? Aku hanya mengandalkan roh. Karena itu diajarkan dalam kekristenan. Menyembahlah engkau dalam roh dan kebenaran. Menyembahlah. Pak Robin, Jerry dibawa kesetanan. Pelan-pelan Pak Robin, Jerry dibawa kesetanan dia. Biarin Lanjut. kesetanan dia. Jadi aku diajar menyembah dalam yang tidak terlihat dan kebenaran. Itu ada dalilnya, itu perkuat, itu kuimanin. Makanya kenapa aku nggak percaya kepada yang tertulis, apalagi Bible. Itu benda mati. Itu ditulis oleh manusia. Saya mau belajar seperti baginda Nabi Muhammad, Yesus, beserta Nabi Adam. Mereka belajar dari yang tidak tertulis. Mereka langsung diwahyukan. Mana ada pernah mereka belajar Yesus? Pernah nggak belajar dari yang tertulis? Tidak. Itu langsung diwahyukan oleh Maha Pencipta kepada mereka. Dan mereka jabarkan. Bahkan justru murid-muridnya yang menulis. Apakah ada kebenaran daripada murid-muridnya? Belum tentu, pro dan kontra itu. Maka saya katakan kepada Kristen, kalau ini benar-benar kita suci, pasti Yesus yang menulis. Kenapa nggak ada tulisan Yesus? Nah, begitu saudaraku John ya, tapi nggak apa-apa. Itu menurut daripada saudara saya nggak bantah. Ya, itu kepercayaan saudaraku. Tapi saya tetap percaya kepada ruh yang tidak terlihat. Karena itu adalah bagian milik daripada Maha Pencipta. Karena itu tidak akan pernah punah. Ruh itu tidak akan pernah bisa mati. Yang mati itu hanya jasad. Makanya aku diajar menyembah. Yang menjadi panduanku adalah ruh. Saya belajar seperti Adam. Saya belajar seperti Isa Al-Masih. Saya juga belajar seperti baginda Nabi Muhammad. Dia langsung diwahyukan. Sama. Jika bakalnya juga sama dengan saya dari debu tanah. Apa beda? Gak ada beda Tuhan kami. Tidak ada. Gak ada beda Tuhan kita. Kita memiliki Tuhan yang sama. Ya, apa yang membedakan kita? Itulah pengajaran-pengajaran daripada pemikiran kita yang sesat. Ini yang banyak sekarang terjadi. Khususnya dalam saudara-saudara saya. Mempertuhankan manusia. Akal sehatnya nggak dipakai lagi. Itu jelas. Catat itu Bang Jack. Catat. Ya, karena firman-Nya berkata, itu secara terlihat. Karena firman Tuhan itu sudah ada sebelum ada yang terlihat. Makanya duluan mana yang tidak terlihat dengan yang terlihat. Sudah pasti yang tidak terlihat. Makanya konsep ketuhananku, Tuhan itu sudah ada, Maha Pencipta langit dan bumi ini sebelum langit dan bumi ini ada. Itu Tuhan yang benar, saudaraku Jack. Jangan kau percayai setelah ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Itu Tuhan penyesat. Itu firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Dan ini yang banyak Yang dimaksud Pak Robin ini, Pak Jack, Tuhannya Jerry. Tuhannya Jerry itu manusia. Sudah kesetanan dia dibawa, ganti akun, dia pikir saya nggak tahu. Ganti akun, dia menghujat. Dasar tukang ngocok. Ya, saya senang, makanya dikenapi. Firman Tuhan yang ada dalam Matius 10 ayat 36. Lihat ketika saya menyampaikan kebenaran, siapa yang menjadi musuh saya? Saudara Kristen.
maka akan digenapi Matius 10 ayat 36 bahwa musuhmu adalah seisi rumahmu. Jelas. Dan Yesus juga mengalami itu. Yang menjadi musuhnya dari mana? Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Siapa? Anak muridnya sendiri. Itulah Yudas Iskariot. Judas Iskariot. Nah, saudaraku cek biar mengetahui. Karena itu akan diwahyukan. Karena itu akan digenapi di dalam firman yang terlihat. Dalam Matius 10 ayat 36. Bahwa musuhmu adalah seisi rumahmu. Lihat sekarang. Udah banyak penghujatan di bawah. Dari siapa itu? Dari Kristen. Sementara dia paham saya adalah Kristen. Itu akan digenapi, saudaraku cek. Amin. Jadi kebenaran itu Coba akan Pak Robin, bangun coba dari- Pak Robin, kita kasih waktu Pak Jack ini. Silakan bicara. Silakan Pak Jack. Mau menyampaikan apa Pak Jack? Ini luar biasa loh. Mau juga masuk ini menjadi singa Islam. Silakan. Saya begini Pak Robin. Bapak terhormat. Artinya orang tua kok saya Terima namanya. kasih ya Nabi, terima kasih. Jadi begini, dari semua percakapannya Bapak itu betul. Yang saya cuma minta berikan saya satu poin untuk jadi pelajaran. Itu saja. Bang Double juga berikan saya satu poin untuk jadi pelajaran. Sehingga saya juga bisa membantah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Itu saja. Sangat bagus seperti Abang Double, Abang Robin, Abang Gunj. Bagus saya. Mungkin itu saja, Pak. Andaikan begini semua Kristen di Konoha, saya rasa mungkin kita nggak perlu ya buka TikTok lagi. Andaikan. Pertanyaan adem. Begitu kita menjelaskan mendengar. Nah, contohnya tadi kan, saya Nedi Komal sama Jun. Padahal bertanya aja Kristennya. Malah ngamuk. Kata Jun, Mandalbo, saya tadi mau bertanya. Jangankan bertanya kau. Kita saja yang ditanya menjawab. Kesetanan. Ya, silakan bertanya lagi Pak Jack. Karena saya datangkan dari Afrika ini. Mahal ini bayarannya. Ya, mungkin yang saya mau dengar dari saya mau dengar apa namanya dari yang tadi Bunda Reva mau ngomong apa? Tadi terputus. Oh enggak Jack. Biar Jun dulu, nanti biar Bunda lagi cari ilham ini. Lanjut Jun. Oke. Terima Apa yang mau kasih. di ini sama Bang Jack? Nah, saya ambil surah Al-Quran aja lah. Wah ya, di Al-Baqarah ayat 1 sampai dan seterusnya. Nanti sampai secukupnya lah. Jadi di sini zalikal kitabu lara raib fihi hudal lil muttaqin, ya. Di situ bunyinya artinya adalah kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Kemudian di sini allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, seperti kata Pak Robin tadi, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam satu ayat 3 ini aja ya, berinfak itu aja, itu perbuatan apa yang diperintahkan oleh Allah itu bermanfaat Bang buat orang lain. Apa? Misalnya berinfak untuk masjid, ya, menolong saudara-saudara kita yang susah. Dari sedikit ajaran itu aja, yang belum yang banyak tuh. Bahkan di dalam Islam tuh diajarkan apa? Untuk senyum itu dikatakan bersenyumlah engkau kepada orang lain, itu dikatakan beribadah Bang. Begitu luasnya rahmat Allah itu kepada
sesama manusia. Itulah makanya dikatakan Al-Quran dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi begitu Bang, Islam itu Bang Jack, ya. Kemudian kami orang-orang Muslim itu dilarang untuk memaksakan orang ikut ajaran kami, tetapi kami diperintahkan untuk mengajak. Kenapa saya bilang untuk mengajak? Ya karena masa saudara-saudara kita tahu nih Muslim bahwa kita nanti itu akan masuk ke dalam, orang-orang Muslim yang taat itu akan masuk ke dalam sorga. Lalu saudara-saudara kita yang kita tahu, kita nggak ajak. Itulah kenapa kemudian Allah memerintahkan kita untuk berdakwah, mengajak saudara-saudara kita untuk apa? Sama-sama kita seiman. Dan betul apa kata janji Allah, pada akhir zaman nanti akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam itu Bang. Hari ini Bang, saya tengok, saya kan sering itu cek-cek di TikTok, di ini. Banyak saudara-saudara kita akhirnya apa Bang? Masuk Islam. Masuk Islam bukan cuman masuk begitu aja, mereka riset dulu. Apa sih ajaran Islam ini? Kok orang begitu membenci, ya kan? Dia nggak mau langsung percaya, dia cek tuh. Oh, ternyata Islam tidak ada mengajarkan yang seperti dituduhkan itu. Di Eropa, Bang Jack kan kemarin lihat itu Yasmin. Hanya orang-orang tua yang sudah apa namanya doktrinnya udah susah sekali melekat ya, begitu ya. Nah, tinggal itu aja. Kalau yang orang yang muda-muda, mereka udah banyak meninggalkan karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal mereka, Bang. Ajaran-ajarannya sudah nggak relevan lagi. Nah, Islam ini datang, Al-Quran ini diwahyukan kepada Rasulullah. Itu bukan merendahkan kitab Allah sebelumnya, karena memang kitab waktu itu relevan pada zaman itu, tetapi tidak relevan lagi pada zaman ini. Contoh dalam Bible. Dalam Bible itu banyak itu diluruskan oleh Al-Quran. Contoh seperti dikatakan bahwa Tuhan beristirahat. Ya, itu di surah Al-Imran kalau nggak salah ya, sebentar saya buka. Di situ dibantah oleh Al-Quran bahwa Tuhan itu nggak pernah beristirahat. Di sini Allahu la ilaha illallah huwal hayyun qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Jadi Allah itu nggak pernah istirahat. Ya kan? Itu diluruskan, di mana kemudian ada di dalam Bible Perjanjian Lama Tuhan beristirahat, kemudian Tuhan menyesal menciptakan manusia. Itu diluruskan semua Bang Jack sama oleh Allah, oleh Al-Qur'an. Ya, ajaran Yesus diklaim semua. Enggak ada yang ajaran Yesus diklaim oleh Muslim, saudaraku Dewi. Saya nggak tahu Dewi ini Muslim atau enggak ada. Justru Al-Qur'an itu meluruskan. Ya, contoh Tuhan beristirahat, masa Tuhan yang maha nggak pernah capek gitu? Di dalam Bible dikatakan beristirahat kan, Dia berhenti menciptakan. Sementara di dalam Bible yang lain itu mengatakan Dia tidak pernah beristirahat dalam menciptakan alam semesta ini. Lalu ada diksi, kan kontradiksi kan? Nah di situ Al-Quran meluruskan. Lalu dituduh lagi teman-teman bahwa Al-Quran mengklaim enggak, Al-Quran itu meluruskan. Maka kalau meluruskan maka harus diambil itu untuk diluruskan gitu ya Mbak Dewi. Ya naik aja kalau mau patahkan penyampaian kami. Pokoknya Kristen itu Jun, kalau ada suara didengarkan memuliakan Yesus mereka marah. Oh, maunya dihina. Mereka nggak terima. Gitu. Maunya dia ini Yesus ini mati hina, mati membusuk dia, terhina dia. Pokoknya wah hancur lah. Itulah oten. Nah ini perlu kita pahami, Nabi Muhammad ya membawa agama Islam. Tentu kita sama. Nabi Muhammad adalah Islam, kami juga Islam. Sehingga dikatakan Muslim itu berserah diri kepada Tuhan. Yesus ini membawa agama, punya Tuhan, kenapa kalian ini beda agama dengan Yesus? Kan begitu sederhananya. Beda Tuhan dengan Yesus, beda agama dengan Yesus. Tapi ngaku-ngaku pengikut Yesus, kan aneh ini barang. Jangan pernah mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama, Dia mengajarkan agama lu. Karena agama ini supaya kita bertuhan itu dengan teratur, agama itu supaya tidak kacau. Nah, Yesus ini beragama dia berserah diri. Berserah diri itu artinya Muslim dia. Kan kalau ada ajaran berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu Muslim.
Ya. Nah, kalau ada berserah diri kepada Tuhan yang tergantung itu musyrik. Bagaimana mungkin Tuhan bisa digantung, Mbak? Bagaimana mungkin Tuhan bisa ditangkap oleh manusia, itu musyrik. Itu terima. Iya, betul. Sedangkan Ganti Bang Dablo. sedangkan Tuhan kan mengklaim bahwa Dia yang menciptakan manusia, Dia berkuasa, lalu Dia dikuasai, setelah dikuasai lalu dibunuh. Ini kan gak rasional gitu, bertentangan dengan pernyataan Tuhan itu sendiri. Makanya di sini perlu kita kritis gitu loh, supaya tahu bahwa yang benar itu yang mana. Jadi jangan kita cuma baca lalu percaya begitu aja. Itulah yang membedakan kita, kemudian yang membedakan kita hewan dengan manusia. Manusia ini kan dikasih akal, dikasih keberkahan akal. Apa? Supaya kita ya tahu. Nanti kita dikasih kitab Naruto, Naruto disuruh dituhankan, kita tuhankan Naruto. Karena kita nggak pakai akal, disuruh beriman aja. Jadi beriman itu harus berakal juga. Begitu, Bang ya. Ya, Bang Dalbo ya kan gitu. Bang Dablo, sekarang Makanya. agamaku ya ganti. Yohanes 6 ayat 14 sekarang agamaku. Apa Yohanes Apa itu? 6? Ayat 14. Oh, salam. Itu Islam. Salam bahasa Ibrani. Salam Islam. Berarti mau asyhadu nih Bang Dalbo, kode mau asyhadu. Kode. Jangan dulu lah. Jangan Yohanes dulu. 14. Yohanes 6 ayat Jangan 14 dulu itu lah, agamaku jangan sekarang. dulu. Masih banyak oten-oten berkeliaran di bawah Yohanes berapa? penghujat Bang Robin. Yohanes 6 ayat 14 itu Robin? agamaku. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka Yohanes 6 ayat 14. Ya itu sudah. Itu sudah. Ya, itu agama saya baca dulu, anakku Jack. Ketika orang-orang itu melihat mujizat dan telah diadakannya, mereka berkata, dia Balik ini ya, bukan itu. Yohanes 14 ayat 6. iya. Anu Yohanes 14 nomor 6 dia. Nah, itu saya. Itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu Agama itu saya dia. baru. Jun kemana Jun? Mana Jun? Iya. Itu Yohanes 14 nomor 6. Iya, 14 nomor 6. baca anakku. Kalau mau ikut itu kok boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sabar, saya baca dulu biar paham. Silakan baca. Kemana kau Jun? Yohanes 14 Dicabut ayat 6. wifi-nya dia. Ayat 6 berarti di situ katakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah agamaku sekarang. Coba baca juga Ali Imran ayat 51. Banjek. Alim, Ya, Ali Imran di situ Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baca coba. Surah Ali Imran ayat 51. Alim ada kah di kitab mana ini? Al-Quran itu Al-Quran. Oh, aduh, di HP saya boleh ada di dalam ini aplikasi. Bentar. Terus versi Bible, Nabi Isa alaihissalam versi Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran. Ayat 51 ya. Ya, betul. Sesungguhnya Al-Imran ayat 51 kan Bang? Iya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Siapa Tuhan? Allah. Nah, itu tuh juga di dalam Yohanes 14 nomor 6. Siapa Tuhan di situ? Yesus apa Bapa?
Yohanes 14 Atau nomor bacalah 6. di atas, baca di atas. Yohanes 14 nomor 1, yang mendapatkan rumah Bapa itu Muslim. Iya. Ojek kayak boneka mainan. Islam itu ngawur. Ngawurnya di mana? Itu Bible. Bible dia baca. Coba Jack, saya tanya coba Jack. Nah, Yohanes 14 nomor 6, siapa Tuhan di situ? Kan ada dua nih, Yesus sebagai jalan, tujuannya adalah Bapa. Siapa Tuhan? Allah, tetap Allah yang Tuhan. Yang dibaca Bunda Pera beda enggak? Sembahlah kepada Tuhan, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, itulah jalan yang lurus. Beda enggak? Ya beda dari pembacaannya. Pembacaannya maknanya sama enggak? Maknanya sama. Sama. Maknanya sama. Maknanya sama kan? Tapi Nah, kalau di Islam kan, kalau di Islam tadi kan jelas meminta. Nabi Isa alaihissalam meminta untuk menyembah kepada Allah. Wa aqimis salata li zikri. Nah, di situ kan baru jalan. Bagaimana cara kalian? Cara kalian untuk menuju ke Bapa. Kalau Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an kan jelas. Wa aqimis salata li zikri. Kita diperintahkan menyembah kepada Allah. Itu kita mendirikan sholat. Inilah keunggulan Islam. Au. Nah, kalau di situ bagaimana caranya? Mute dulu Bang Robin. Kalau di situ bagaimana caranya Bang Jack? Supaya kita sampai kepada Bapa. Sayang tadi Bang Robin, boleh mute dulu Bang Robin. Kencang noise-nya tadi masih Bang W. mute dulu. Kencang, makin kencang Coba noise-nya. mute dari situ Bang W. Di mute dari situ dulu. Ini Nggak kenapa bisa. harus kotak? Iya, dari sini juga nggak bisa. Dari sini juga nggak Coba. bisa nih. Atau turun Kenapa dulu baru naik lagi. Ya turun aja dulu. Ya, baru naik lagi.